Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan saya Krisna Yutasiantus dengan NIM 241511046. Saya dari kelas Ilkom 4B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang merupakan sebagai syarat tugas mata kuliah keamanan komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kategori yang paling krusial dalam daftar OWASP Top 10, yaitu di sini saya memilih injection. Nah, kerentanan ini telah menjadi ancaman utama selama bertahun-tahun karena dampaknya itu dapat melumpuhkan seluruh integritas data dalam sebuah organisasi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan atau membahas lebih dalam mengenai aspek keamanan komputer dan teknis terkait kerentanan pada injection ini. Oke, yang pertama, konteks keamanan aplikasi. Jadi, dalam keamanan komputer, aplikasi itu seringkali menjadi gerbang utama bagi data sensitif, yang mana injection ini terjadi ketika data yang tidak terpercaya, yaitu input pengguna, dikirimkan ke interpreter sebagai bagian dari perintah atau query. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek keamanan yang terancam. Nah, jadi aspek keamanan yang terancam dalam dalam konteks keamanan aplikasi itu yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, yaitu penyerang dapat mencuri data sensitif seperti kredensial atau informasi kartu kredit. Eh, oh ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada integritas atau integrity, itu merupakan di mana penyerang dapat mengubah atau menghapus data yang ada pada database kita atau pada basis data kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ketersediaan atau availability, yang mana serangan injeksi tertentu dapat digunakan untuk menghapus tabel atau mematikan layanan. Nah, kemudian mekanisme. Mekanisme kita mulai dari akar masalahnya. Akar masalah itu, akar injeksi adalah eh, konkan, konkatenisasi string langsung antara input pengguna dan perintah interpreter, yang mana input menjadi bagian dari kode. Nah, apa yang dimaksudkan dengan eh, konkatenasi ini? Konkatenasi itu maksudnya adalah gabungan dari apa ya, proses menggabungkan dua atau lebih string atau da- dalam bentuk teks atau karakter atau array yang menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Itu yang dimaksudkan dengan konkatenasi. Nah, kemudian di sini saya memasukkan beberapa contoh ya, dua contoh, yaitu contoh login rentan dan contoh login aman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh login rentannya, yang mana input penyerangnya itu adalah ini. Nah, dan query yang dieksekusi adalah select from users where username ini kosong. Ini jadinya kosong ya teman-teman sebenarnya. Jadi dia itu mengembalikan semua baris atau bypass login. Nah, analogi sederhana, saya membuat analogi sederhana di sini, yaitu bayangkan ketika kita ke sebuah, katakan sebuah kompleks elit lah, atau ke kampus misalkan. Nah, bayangkan ketika satpam yang memeriksa tamu dengan aturan bahwa izinkan masuk jika nama ada dalam daftar tamu. Ya, pastinya kan normal kayak gitulah. Nah, lalu seseorang tiba-tiba berkata, nama saya adalah kosong gitu ya, nama saya adalah kosong gitu ya. Atau siapapun, atau kata lainnya, siapapun boleh masuk. Nah, satpam yang ya kasarnya ya, satpam yang bodoh ya tentu akan mengikuti instruksi itu secara literal dan membuka pintu untuk semua orang karena ya kosong gitu. Mereka nggak memberitahu nama mereka gitu. Itu contoh login, apa ya, analogi ya, contoh login rentan seperti ini. Nah, contoh login aman itu seperti ini. Yang mana input pengguna itu tidak pernah menjadi bagian dari sintaks SQL. Nah, di sini ada sebuah apa ya, sebuah analogi juga. Bayangkan ketika kita mengisi sebuah formulir dengan cetak kolom isian seperti ini. Tampilkan data pengguna bernama ini gitu. Nah, apapun yang kita tulis di kotak itu, bahkan itu kosong, itu tetap dibaca sebagai isian nama, bukan sebagai instruksi baru. Formatnya itu sudah dicetak, tidak bisa diubah oleh isian. Nah, itulah yang dilakukan prepare statement, yang mana query adalah formulir yang sudah dicetak dan input pengguna hanyalah tinta yang mengisi kotak, tidak bisa mengubah pertanyaannya. Nah, kemudian apa sih dampaknya gitu? Ada dampak, ada tiga dampak teknis di sini. Yang pertama, exfiltration data, yang mana mereka akan mengambil seluruh isi database menggunakan teknik Union Based SQLi.
Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua bypass autentikasi, yang mana di mana mereka akan masuk ke sistem administ administratif tanpa akun gitu. Itu sangat berbahaya sekali pastinya. Kemudian yang ketiga remote code execution atau RCE, yang mana dalam beberapa konfigurasi database seperti query XP CMD cell di MS SQL Server, penyerang bahkan bisa menjalankan perintah sistem operasi di server kita gitu. Nah, di sini ada beberapa strategi mitigasi untuk mengamankan aplikasi dari ancaman injeksi. Jadi, pendekatan teknis yang harus diambil itu beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu ada prepare statements, yang mana ini merupakan salah satu cara paling efektif. Alih-alih menggabungkan string, pengembang itu akan menggunakan placeholder sehingga database itu memperlakukan input pengguna murni sebagai data, bukan sebagai kode yang dapat dieksekusi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, input validation, yang mana sorry di sini, input validation, yang mana di sini akan menggunakan daftar izin atau allow list untuk memastikan bahwa input itu sesuai dengan tipe, panjang, dan format yang diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah principle of least privilege. Jadi, menjalankan aplikasi itu dengan menggunakan akun database yang hanya memiliki izin minimum yang diperlukan. Gitu. Misalnya, tidak memberikan akses drop table pada akun yang hanya digunakan untuk membaca artikel. Nah, kemudian ada escaping. Escaping itu jika parameterized queries itu tidak memungkinkan, semua input harus di-escape menggunakan fungsi spesifik dari pustaka database yang digunakan untuk menetralkan menetralkan karakter yang berbahaya, misalnya seperti tanda petik atau tanda titik koma gitu. Nah, kemudian di sini ada ringkasan praktis atau bisa dibilang kesimpulannya, yang mana kawan aplikasi butuh kode defensif. Kita harus pahami bagaimana interpreter memproses data, hindari konkatenasi langsung, dan terapkan prepare statements, validasi input, list free privilege, serta escaping bila perlu. Nah, jadi keamanan aplikasi itu bukan hanya tentang memasang firewall, tetapi tentang bagaimana menulis kode yang defensif. Jadi kita harus memahami bagaimana interpreter memproses data yang merupakan langkah pertama dalam mencegah eksploitasi kritis seperti injection ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, mungkin video ini akan lebih beberapa detik. Terima kasih.